Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamid, NIM E2019-45. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul menghadapi persaingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Yang pertama, perusahaan yang berpusat pada pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing adalah perusahaan yang gerakannya terutama didasarkan pada tindakan dan reaksi pesaing. A. Situasi yang dipelajari. Pertama, pesaing W berusaha sekuat tenaga untuk mengajukan kita di Miami. Yang kedua, pesaing X meningkatkan cakupan distribusinya di Houston dan melukai penjualan kita. Yang ketiga, pesaing Y menurunkan harga di Denver dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Yang keempat, pesaing Z meluncurkan fitur layanan baru di New Orleans dan kita kehilangan penjualan. Reaksi. Yang pertama, kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Yang kedua, kita akan meningkatkan belanja iklan kita di Houston. Yang ketiga, kita akan menyamai penurunan harga pesaing Y di Denver. Yang keempat, kita akan meningkatkan anggaran promosi penjualan kita di New Orleans. Jenis perencanaan ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah perusahaan mengembangkan orientasi petarung. Perusahaan melatih pemasarnya agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaingnya dan posisinya sendiri. Kelemahannya adalah perusahaan terlalu reaktif, alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten. Perusahaan menentukan gerakannya berdasarkan gerakan pesaing. Yang kedua adalah perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri pada pengembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Situasi yang dipelajari. Yang pertama, keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Yang kedua, segmen yang sensitif terhadap kualitas tumbuh 8% per tahun. Yang ketiga, segmen pelanggan yang suka menawar juga tumbuh pesat, tetapi pelanggan ini tidak bertahan lama dengan satu pemasok. Yang keempat, semakin banyak jumlah pelanggan yang menunjukkan minat di hotline 24 jam yang tidak ditawarkan oleh industri manapun. Reaksi. Yang pertama, kita akan memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan membeli komponen yang lebih baik, meningkatkan pengendalian kualitas dan mengubah tema iklan kita menjadi kualitas. Yang kedua, kita akan menghindari penurunan harga dan melakukan kesepakatan karena tidak menginginkan jenis pelanggan yang membeli dengan cara ini. Yang ketiga, kita akan memasang hotline 24 jam jika tampak menjanjikan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan tujuannya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi